semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai cyber security. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Benedita Aliasa dari absen nomor 7. Saya Teresia Aderismawati dari absen 36. Saya Lidwina Pinka dari absen 23. Saya Daniela Cika dari absen 10. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas artikel terkait peretasan data Kominfo yang dilakukan oleh hacker Bejorka. Yuk kita simak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian udah tahu belum sih apa itu cyber security? Jadi, cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu miliki. Praktik cyber security dilakukan tidak hanya oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan serta instansi. Kasus yang kelompok kami amati merupakan dugaan kebocoran data oleh Bejorka, antara lain kebocoran surat dan dokumen yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, yang di dalamnya juga memuat soal koleksi surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara atau BIN, data jajaran menteri, data warga Indonesia yang berasal dari KPU, dan data kampus. Lalu, kasus ini terjadi antara bulan Agustus hingga September 2022. Lalu, siapa sih yang menjadi sasaran si Bejorka ini? Dalam kasus kebocoran data oleh hacker Bejorka ini, beberapa pihak yang menjadi korban serangan cyber meliputi pejabat publik Indonesia. Data pribadi pejabat tinggi seperti para menteri, ketua DPR, dan lainnya dibocorkan dan disebarkan melalui grup Telegram. Kemudian ada Komisi Pemilihan Umum. Data pribadi warga Indonesia yang diduga berasal dari KPU termasuk nomor KTP, KK, alamat, dan lainnya disebarkan melalui bridge forums. Kemudian ada data kartu SIM seperti nomor KTP, nomor telepon, dan operator seluler dibocorkan oleh Bejorka yang dikelola oleh Kominfo. Kemudian ada Badan Intelijen Negara atau BIN. Bejorka mengklaim memiliki surat-surat rahasia dari BIN yang ditujukan kepada Presiden Indonesia. Lalu di mana sih Bejorka ini beraksi? Bejorka menyebarkan data-data melalui beberapa platform sosial media, di antaranya Telegram dan Twitter, dengan nama akun Bejorkanism. Data pejabat publik yang di-doxing seperti data pribadi para menteri dan pejabat lainnya disebarkan melalui grup Telegram yang menjadi saluran utama Bejorka untuk publikasi informasi bocoran tersebut. Kemudian ada bridge forums untuk kebocoran data lainnya seperti data pribadi warga Indonesia yang diklaim berasal dari KPU disebarkan melalui bridge forums. Kedua platform ini merupakan saluran utama di mana data yang dibocorkan oleh Bejorka dijadikan konsumsi publik dan dibagikan lebih luas. Selanjutnya, apa sih penyebab utama dari perlakuan Bejorka tersebut? Penyebab utama serangan cyber tersebut terjadi adalah Bejorka menganggap bahwa negara ini terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang dan juga menilai bahwa ada banyak hal salah yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, melalui aksinya, Bejorka juga ingin menunjukkan betapa mudahnya mengakses data Kominfo. Sebab, kebijakan pemerintah Indonesia atas perlindungan data dinilai buruk. Lalu, apa sih motif dari Bejorka? Serangan cyber tersebut bisa terjadi karena lemahnya sistem keamanan di banyak institusi negara. Meskipun Bejorka sebelumnya juga telah banyak melakukan aksinya, namun tampaknya belum ada langkah tegas yang diambil oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan terkait untuk memperkuat sistem keamanan mereka. Nah, lalu apa saja sih langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini? Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah strategis dalam menanggapi serangan cyber oleh hacker Bejorka yang sempat menghebohkan masyarakat. Salah satunya adalah membentuk tim cepat tanggap yang terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Polri, serta Badan Intelijen Negara atau BIN. Tim ini dibentuk untuk mengatasi ancaman cyber, meskipun tugas dan fungsinya tidak dapat dijelaskan secara rinci kepada publik. Selain itu, pemerintah juga memperkuat regulasi perlindungan data dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022 pada 20 September 2022. UU ini bertujuan untuk melindungi privasi masyarakat
meningkatkan keamanan data di Indonesia. Selanjutnya, PSSN sendiri bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI menyetujui anggaran sebesar 624 miliar untuk 2023 yang difokuskan pada penguatan sistem keamanan siber. Hingga saat ini, meskipun identitas peserta diklaim telah teridentifikasi oleh BIN dan Polri, keduanya belum dapat mengumumkan informasi detailnya. Di sisi lain, pengelola forum Beach Forums, tempat Bjorka menjual data Juliet, telah ditangkap oleh FBI. Namun, kasus ini belum mencapai keputusan. Demikian identifikasi kami terkait artikel peretasan data Kominfo yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam mengenai cyber security. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.